Anda sekeluarga berkeliling Indonesia. Betul. Selama berapa lama? Totalnya sekitar 1,5 tahun, tapi efektif di perjalanan sekitar 12 bulan. Jadi naik apa nih kelilingnya? Kami menggunakan kendaraan khusus yang disebut Ya. dengan motorhome. Kendaraan ini dibuat dimodifikasi dari sebuah truk. Yang Truk? kami buat menjadi Oke. sebuah seperti rumah. Selama itu pula Bu Melati dan Pak Dodi nggak kerja? Enggak. Kami Enggak. memang mendedikasikan menjadi fully traveler dan resign dari pekerjaan. Oh, berarti Anda berdua ini miliarder ya? Bukan. Langsung Yang bukan Sabia begini-begini. Loh, buktinya nggak kerja 1,5 tahun itu. Saya bermimpi selalu bagaimana kita menikmati hidup nggak usah kerja, jalan-jalan melulu gitu lah. Terus bagaimana membiayai perjalanan ini? Jadi di awal sekali kita hitung kira-kira berapa besar pengeluaran kita sepanjang Oke. perjalanan. Lalu dihitung sampai ke yang kecil-kecil dan kita lihat kayaknya cukup nih tabungan kita dan tidak mengganggu tabungan untuk masa depan anak-anak dan masa Wah, pensiun. berarti tabungannya banyak ini. Kan relatif, banyak sedikit Kan relatif. sudah dihitung ya. Sudah dihitung. Menteri Keuangan itu biasanya ini coret. Lama-lama jalan nggak makan-makan kita. Oke, tapi itu memang diatur berkaitan dengan tabungan. Tentu jadi pertanyaan dari mana ide ini ya, gagasan untuk jalan-jalan dengan rumah berjalan ini. Jadi gimana ceritanya coba? Jadi gini Bang Andi, tahun 2017 kami keluarga itu pergi ke Flores, ke desa Wairebo, desa di negeri awan itu. Jadi untuk sampai di desa ini kita harus trekking 9 km, sekitar 4 jam. Lalu kita menginap di desa ini, kemudian berinteraksi dengan penduduknya. Di situ saya perhatikan mereka nggak punya listrik, boro-boro sinyal handphone, sekolah aja nggak ada. Jadi ada 5 rumah tradisional, tidak ada sekolah. Jadi anak-anak untuk sekolah harus pergi turun ke desa terdekat. Lalu tapi saya perhatikan kok orang-orangnya oke-oke aja. Santuy, bahagia gitu. Padahal kita di kota kerja dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ternyata tidak esensial bagi mereka gitu. Nah, anak-anak, apa enaknya jalan-jalan seperti itu? Mulai dari Hakim dulu. Saya suka karena bisa interaksi dengan orang-orang baru, melihat tempat-tempat baru. Karena rata-rata saya kalau di keliling Indonesia itu hampir semua provinsi saya punya teman. Di Sabang ada, Oh, di jadi kamu Kalimantan selama ada. perjalanan berteman ya? Di Sabang ada, hampir semua provinsi sih, di Sulawesi juga ada. Oke, bagus. Jadi kamu mengenal berbagai suku ya dalam usiamu yang masih muda gini. Nah, kalau Sabia, apa enaknya? Jadi I get to learn new things in my own country. Kayak there are so many different tribes and clans in Indonesia. Terus I also taste new things. I see new things every day. I listen to different sounds in a different place. What kind of sounds? The sounds of a lake or the sounds of birds. Alam ya, lingkungan ya. Waterfall. You can't hear that every day in a city, right? Kalau lihat dari perjalanan yang begitu panjang ya, terus kemudian ada peristiwa yang membuat antara mau lanjut atau tidak. Saya membayangkan, tapi nggak tahu saya apa yang terjadi. Ada yang meninggal dalam perjalanan. Ini kan cuma berempat. Siapa yang meninggal ini? Jadi ketika dalam perjalanan trip ke Sulawesi dan Kalimantan, kami berdua memutuskan untuk meminta tolong. Nah, beliau namanya Wak Ian, kami panggil semua sebagai Wak Ian. Sudah lama berkenal dengan kami dan mengikut dengan perjalanan kami ini sejak dari Makassar sampai dengan ke Lembah Bada di kawasan Sulawesi Tengah. Beliau sakit jantung, meninggal ketika sakit jantung ya. Iya. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan, ketika kami sedang melakukan kunjungan ke kawasan megalitikum di kawasan Lembah Bada. Itu posisinya ada di tengah, di peta Google Maps tuh nggak muncul. Ada. Iya. Ya, waktu itu sangat kami kehilangan sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan target kami hanya satu, yaitu
mengembalikan jenazah ke keluarganya di Garut. Anda bilang ini bukan wisata, tanda kutip, tapi ini adalah perjalanan pembelajaran. Nah, boleh tahu pembelajaran apa saja yang didapat? Tentu banyak sekali, tapi yang utama yang didapatkan dari perjalanan keluarga Kusmayadi ini. Baik, tentu saja dari awal kami menetapkan ada 4 hal untuk kami ingin belajar. Yang pertama adalah tentang kesenian, kebudayaan, sejarah, kemudian juga kami belajar tentang local wisdom. Tapi ternyata juga tidak hanya itu yang kami dapatkan, yaitu juga tentang bagaimana kami belajar life skill, menghadapi kesulitan-kesulitan selama perjalanan. Itu juga sebuah pembelajaran bagi kami. Ketika ada ban pecah, kemudian bagaimana kami satu keluarga solusinya seperti apa, gitu ya. Dan ini tentu pembelajaran ini mungkin tidak akan kami dapatkan kalau kami hanya tinggal di rumah. Bagaimana reaksi orang-orang ketika bertemu Anda satu keluarga ini? Oh, menarik ya. Macam-macam, Biasanya mobil kami seperti odong-odong. menarik perhatian. Semua orang pada lihat ya, apalagi Iya. kalau tahu isinya seperti itu ya. Ya, apalagi Terutama kalau anak-anak ya. Anak-anak. di daerah itu kami senang karena apa? Mereka bertanya Heeh. langsung, ingin naik. Kemudian dari situlah kami justru menjalin komunikasi dan akhirnya kita saling sharing apa yang kami ceritakan tentang perjalanan kami, mobil kami. Begitu pula sebaliknya Mereka warga lokal pun akan menceritakan tentang apa yang terjadi di sekitar wilayah itu. Nah, justru kita mendapat itulah interaksi itu ya salah satu highlight kami. Jadi kita bisa tahu bahwa Indonesia itu masih ada, terutama di wilayah Indonesia Timur. Toleransi itu sebuah kepastian gitu di Indonesia. Perjalanannya ke berbagai negara. Ada berapa negara yang sudah dikunjungi atau dilewati? Totalnya kalau dengan sekarang sudah 35 negara. Nah, siapa saja yang ikut keliling ini? Kami berempat plus satu tambahan anggota keluarga kami Cappuccino. Cappuccino ini apa itu? Mobil kami, mobil Oh, kesayangan mobil, kami. namanya Cappuccino. Iya. Kenapa dikasih nama Cappuccino itu mobil ya? Ilko yang kasih nama mungkin. Coba. Ya, dulu kan mobilnya warnanya putih, Ha-ha. tapi selalu kotor gitu, warnanya selalu cappuccino. Walaupun dicuci di Jakarta aja 2-3 hari pasti sudah Kotor lagi. cappuccino lagi. Oh, Ya ini udah. memang. Nah, kalau dilihat dari mobil yang dipakai, berarti mobilnya bukan truk, bukan mobil gede gitu ya. Nah, bagaimana 4 orang umpel-umpelan berdesak-desakan di satu mobil itu bagaimana cara memanage space tempat di dalam satu mobil 4 orang? Bagaimana aturan main di mobil? Memang nggak terlalu gampang sih, soalnya kita menghadapi musim panas, musim dingin, Iya. ada perlengkapan camping, ada sleeping bag, sepatu, ada perlengkapan masak segala. Tapi yang saya bayangkan, apalagi tadi lihat itu melintas gurun Sahara gitu-gitu. Kalau tiba-tiba mules, sakit perut, buang airnya di mana itu? Nah, coba mungkin Nesya yang bisa menjelaskan. Atau Tia, coba. Kalau ada public toilet, Oh, kita oh. di situ. Tapi kalau we're in the middle of nowhere, nggak ada Iya. tempat, What happened? we have to pee in the bush. Di dekat. Nah, sekarang cerita awal mula start itu dari mana? Kita mulai di Jakarta, Ya. karena pengiriman mobil ke Malaysia atau ke Singapura agak sulit, kami ke Pontianak dulu. Kirim mobil ke Pontianak, kemudian dari Pontianak masuk ke Malaysia. Oke, Lewat darat, itu iya, ke border Kuching. gitu ya. Itu juga lebih menarik, masuk ke Malaysia lewat darat, hanya bisa di sana atau dari Thailand. Nah, dari Kuching baru dikirim ke Kuala Lumpur. Nah, tadi kalau kita lihat, itu kan ada saatnya mobil terperosok di lumpur. Itu di mana itu ya? Itu di Cina. Nah, apa yang terjadi? Kita dibilang, oh ada tempat camping yang bagus, agak ke sana, nanti belok kiri kanan, gampang. Heeh. Ternyata nggak gampang, itu kita sudah masuk belok kiri kanan, sudah muter selama 2 jam, nggak ketemu, tapi kita tetap coba telepon ke guide-nya, oke, mulai hujan. Akhirnya masuk, oh ada dirt road,
lama-lama lumpur semakin lama semakin tebal, lama-lama segini. Wow. Sampai akhirnya ya nggak bisa maju lagi, nggak bisa mundur lagi. Terus siapa yang tolong tadi itu? Nah itu tentara setempat. Tentara. Ternyata kita di sebelah pangkalan militer. Nah, Yang tidak boleh masuk mestinya. nah, loh. Ya. Kalau itu di Cina bisa mereka bisa sangat galak, bisa masukin ke penjara bertahun-tahun nggak ketahuan. Oh pokoknya. iya. Colby teman kami itu nulis Iya. gitu Pak, menggunakan translator bahwa kami memang salah jalan karena kami mencari Tempat camping. camping gitu loh. Tapi nggak tahu bagaimana tulisannya itu sepertinya salah. Jadi Colby-nya langsung bilang sama kami, itu kelihatannya salah, hasilnya kok seperti kita menjadi kayak spy atau apa gitu, dia bacanya gitu. Terus kayaknya kita mesti buru-buru ngomong dibetulin, jadi nggak tahu akhirnya rumit pada saat itu ya. Akhirnya dia hapus kan itu Dia pakai hapus. Google Translate tapi yang versinya Cina gitu. Oh. Agak ajaib gitu hasilnya agak aneh. Bahaya juga berarti Iya, ya. jadi waktu itu untungnya gitu, jadi waktu tentaranya itu ngeliat gitu, mereka kaget gitu, terus mereka ngecek ke dalam, ada anak-anak. Aduh untung banget selamat kaminya, kalau enggak mungkin nggak selamat di situ. Jadi luluh lah, dia tahu Iya, ini keluarga anak-anaknya memang- tidur pula gitu kan. Jadi oh oke, ini anak-anak memang benar keluarga biasa gitu. Dan mereka melihat ke belakang perlengkapan kami memang perlengkapan perjalanan jauh gitu. Jadi bukan untuk spy gitu. Nah, anak-anak, bagaimana dengan sekolah, belajar? Tadinya sekolah di mana ini? Nesya sama Tio sekolah di mana? Di GMIS Gandhi. Gandhi. Gandhi Gandhi Memorial International, School. iya. Oke, dua-dua. Iya. Terus nggak sekolah selama 11 bulan itu? Sekolah. Sekolahnya Jadi gimana? dari sekolahnya kita dapat buku. Jadi di buku itu kita harus ngerjain soalnya. Dan kalau ada topik yang kita bisa learn in the perjalanan, like based on experience, Iya. kita bisa. Dan kita juga nonton video dari YouTube. Jadi mereka nggak kaget-kaget ngelihat ada perbedaan-perbedaan. Pertanyaan yang paling umum ditanyakan anak-anak apa? Sebenarnya yang paling mereka pertanyakan misalnya perbedaan yang seperti dijelaskan Tio tadi, kok orang tinggalnya di yurt itu Iya. gitu loh, kenapa bukan di rumah gitu, padahal itu kan di ketinggian 4.000, apa mereka nggak kedinginan gitu loh. Jadi yang dipikirkan seperti itu, jadi yang sesuatu yang standarnya mereka dan ini kok berbeda. Kalau Nesya sukanya Aku suka Turkey mm-mm. karena Cappadocia, naik balloon air, dan juga skiing. Waduh, petualangan lengkap ini ya. Tio suka negara mana? Aku suka Kyrgyzstan karena kita bisa trekking dengan camping, juga bisa horse riding. Wis. Kalau bisa disimpulkan pembelajaran apa yang didapat dari perjalanan ini? Menurut saya sebelum kami jalan dengan setelah jalan itu anak-anak berbeda sekali. Jadi mungkin kalau secara akademik mereka nggak sebagus kalau mereka full di sekolah. Tapi kalau saya lihat untuk karakter buildingnya kita dapat banget gitu di sana. Jadi kami mau kan anak-anak kami itu mempunyai karakter yang seperti harapan kami gitu, yang dengan seperti sesuai gaya kami lah kurang lebih. Sementara kalau kami Bisa mudah beradaptasi. benar seperti itu gitu. Nah dengan situasi yang kami lakukan di perjalanan di mana situasinya nggak selalu sesuai planning kami terus gitu ya, banyak perubahan-perubahan. Mereka bisa nge-adjust itu juga gitu loh. Nah itu yang kami harapkan nantinya pada saat mereka sudah besar mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka, karena kan saat ini kan kompetisi global sangat berat ya. Dengan situasi ini mereka akan, menurut pendapat kami berdua, mereka akan jauh lebih siap gitu karena mereka bisa beradaptasi terus dengan situasi yang ada.